Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di video ini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan website yang kami beri nama Di Rumah Aja. Nama saya Dava Abigail Pasya, NPM 2018-4350-2132. Saya Wahyu Catur Cahyadi dengan NPM 2018-4350-1963. Saya Fahri Abi Ramadan, NPM 2018-4350-1942. Nama saya Nana Insaf Putra dengan NPM 2018-4350-1789. Saya Twina Ganing Fatia, NPM 2018-4350-2043. Nama saya Rama Bilarspati, NPM 2018-4350-1707. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tufel Effendi dengan NPM 2018-4350-1772. Saya Reza Kurniawan, NPM 2016-4350-0324. Apa sih yang dimaksud dengan konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk atau layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Selain untuk memaksimalkan keuntungan, konsep pemasaran ini juga perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan kondisi di mana kedua belah pihak, baik perusahaan ataupun pelanggan, bisa sama-sama merasakan keuntungan. Pada toko kami menggunakan dua konsep pemasaran, yaitu konsep pemasaran dan konsep penjualan. Adapun alasan kami mengapa memakai dua konsep tersebut, yang pertama yaitu dengan kita memakai konsep pemasaran, kita bisa mempromosikan produk ke target audiens dengan pendekatan yang lebih spesifik. Jadi, akan lebih mudah bagi kami untuk menjangkau audiens dan mengajak mereka membeli produk kami. Kedua, dengan menggunakan konsep pemasaran, konsep ini bisa lebih membantu kami memahami pelanggan karena kami harus melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Ketiga, dengan menggunakan konsep pemasaran ini, bukan sekedar mempromosikan produk, tetapi juga untuk membangun branding. Salah satunya adalah membangun relasi untuk pelanggan agar menjadi konsumen yang loyal. Keempat, konsep penjualan bisa membantu kami untuk meningkatkan volume penjualan. Yang terakhir atau yang kelima, konsep penjualan juga bisa membuat kami fokus pada penjualan dan pemasaran. Tujuannya untuk mengubah pikiran pelanggan agar mau membeli produk kami. Sini saya akan menjelaskan tentang model bisnis. Model bisnis adalah sesuatu yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai bisnis atau startup itu sendiri dengan tujuan agar bisa membantu dalam melakukan pertimbangan perubahan dan kemajuan bisnis secara profesional. Ada banyak jenis model bisnis e-commerce. Yang pertama ada business to business, B2B, lalu business to consumer, B2C, consumer to business, C2B, consumer to consumer, C2C, business to administration, B2A, customer to administration, C2A, dan yang terakhir online to online, O2O. Model bisnis yang kami gunakan adalah jenis hybrid. Kami menggunakan dua model bisnis agar bisa menyaring pelanggan lebih banyak, di mana target pasar kami adalah para ibu rumah tangga atau seorang ayah yang malas atau tidak mempunyai waktu untuk membeli peralatan rumah tangga secara langsung di toko. Maka terbentuklah website kami, yaitu Di Rumah Aja. Model bisnis yang pertama kita gunakan adalah business to consumer atau disebut B2C. Business to consumer merupakan bisnis yang dilakukan antara pelaku bisnis atau perusahaan, di sini adalah di rumah aja, dengan konsumen seperti pada umumnya. Bisnis yang dilakukan yaitu produsen menjual produk ke konsumer secara online sehingga konsumen lebih leluasa dalam berbelanja kapanpun dan dimanapun mereka berada.
Lalu kita juga menggunakan model bisnis consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen dengan konsumen secara langsung. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Pada model bisnis ini, kita juga menjual produk kita melalui pihak ketiga, yaitu Tokopedia. Hal ini bertujuan untuk menambahkan rasa percaya kepada para konsumen yang masih ragu untuk berbelanja langsung di website kami, sekaligus mengiklankan di rumah aja kepada para konsumer yang biasa berbelanja di Tokopedia. Namun tentu saja apabila konsumen berbelanja langsung pada website di rumah aja akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, mulai dari diskon, promo flash sale, sampai gratis ongkir. Strategi, merek, dan branding. Pertama, kenapa kami memberi nama toko kami di rumah aja? Tentu, mungkin semua orang familiar dengan kata di rumah aja. Kata-kata ini sering dianjurkan di zaman pandemi ini dimulai pertengahan 2019. Kata ini sering kita lihat di berbagai media sosial, berita, ataupun tagar. Ini alasan kami mengapa memberi nama toko kami yaitu di rumah aja, dikarenakan mungkin dengan nama toko ini kami bisa lebih mudah memperkenalkan atau bahkan mempromosikan toko kami di jejaring sosial yang tentunya sudah tidak asing dengan kata-kata tersebut. Di rumah aja merupakan toko yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga seperti dekorasi rumah, perlengkapan tempat tidur, perlengkapan kamar mandi, dan perlengkapan dapur maupun alat masak. Yang kedua, kolaborasi. Kenapa kita sebut kolaborasi? Kita bekerja sama atau sudah menjadi afiliasi dengan salah satu aplikasi startup penyedia barang yaitu Jack Mall yang sudah menyediakan barang dengan berbagai merek atau brand ternama. Mungkin hal ini akan dibahas lebih rinci di supply produk nantinya. Yang ketiga, kenapa toko kami beda dengan toko lainnya? Tentunya, kami menyediakan barang terbaik dan original dengan harga yang terjangkau pastinya. Hal ini sudah biasa ya? Oke, kami punya hal yang sedikit menarik lagi. Kami juga memiliki garansi untuk beberapa barang tentunya. Atau bila mana barang yang baru sampai dalam keadaan rusak, kami akan ganti baru. Namun, semua itu tentunya ada syarat dan ketentuannya. Ya, misalnya seperti video unboxing saat penerimaan paket atau saat membuka paketnya. Transaksi pembayaran dan keamanan. Dalam transaksi pembayaran, transaksi yang digunakan di toko kami di rumah aja menggunakan transfer antar bank. Karena menurut kami ada beberapa kelebihan yang bisa dirasakan seperti keamanan. Transfer via ATM atau online banking atau mobile banking cenderung aman karena Anda hanya tinggal memasukkan PIN saja. Kelebihan lainnya yang bisa Anda rasakan adalah mudah untuk digunakan dan sudah terintegrasi dengan e-commerce sehingga banyak orang lebih memilih transfer bank. Cara pembayaran di rumah aja dengan transfer bank. Yang pertama, pilih produk yang kamu inginkan, lalu klik beli. 2. Pilih pemeriksaan. Yang ketiga, isi form pemesanan yang terdiri dari jumlah barang, keterangan pesanan, informasi pemesan, alamat, serta pilihan kurir dan metode pembayaran. Lalu yang terakhir, dapat email dan pembuktian pembayaran dikirim melalui WhatsApp. Dalam keamanan transaksi, ada dua hal utama yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi adalah hal apa saja yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan keamanan bertransaksi dan metode yang digunakan untuk menciptakan keamanan tersebut. Nah, apa aja sih dimensi keamanan pada e-commerce? Yang pertama, autentikasi pembeli, penjual, dan institusi pembayaran yang terlibat harus dipastikan identitasnya sebagai pihak yang berhak terlibat dalam transaksi tersebut. Yang kedua, integritas, jaminan bahwa data dan informasi yang ditransfer pada e-commerce tetap utuh dan tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, non-repudiation. Pelanggan membutuhkan perlindungan terhadap penyangkalan dari penjual bahwa barang telah dikirimkan atau pembayaran belum dilakukan. Dibutuhkan informasi untuk memastikan siapa pengirim dan penerimanya. Yang keempat, privasi. Pelanggan menginginkan agar identitas mereka aman. Mereka tidak ingin orang lain mengetahui apa yang mereka beli.
Dan yang terakhir, keselamatan. Pelanggan menginginkan jaminan bahwa aman untuk memberikan informasi nomor kartu kredit di internet. Saya akan menjelaskan bagian supply chain management. Dalam bahasa Indonesia, supply chain artinya rantai pasok. Dikutip dari Investopedia, supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Manajemen supply chain adalah bagian yang sangat penting dari proses bisnis. Ada banyak aktivitas berbeda dalam rantai ini yang membutuhkan keterampilan dan keahlian. Ketika manajemen rantai pasokan efektif, itu dapat menurunkan biaya keseluruhan perusahaan dan meningkatkan profitabilitas. Tahap-tahap supply chain yang pertama, customer. Tahap pertama, customer mengajukan pesanan atau order suatu produk yang ditawarkan oleh pihak produsen. Kedua, planning. Setelah pesanan diterima oleh produsen, tim atau departemen perencanaan akan membuat perencanaan mengenai produksi produk yang diminta. 3. Purchasing. Tahap pembelian bahan baku ini dilakukan oleh Departemen Pembelian setelah menerima rencana produksi yang dilakukan Departemen Perencanaan. 4. Inventory. Jika pesanan bahan baku telah datang, selanjutnya bahan baku tersebut akan dikirim ke pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Apabila kualitas bahan baku dan jumlahnya telah memenuhi standar, bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. 5. Produksi. Setelah selesai diproduksi, bahan baku yang telah menjadi bahan jadi akan kembali disimpan di gudang. Nantinya produk tersebut akan dikirim kepada customer. 6. Pengiriman. Tahap ini merupakan bagian terakhir dari manajemen rantai pasok. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirimkan kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk telah sampai ke tangan customer dengan sempurna. Tahapan supply product di rumah aja. Pembeli memesan produk yang tersedia di situs di rumah aja. Setelah pesanan masuk, admin di rumah aja memesan produk di website atau aplikasi Jackmall dengan transaksi dropship affiliate. Selanjutnya, supplier di Jackmall memproses dan mengemas pesanan atas nama di rumah aja. Pesanan dikirim oleh supplier di Jackmall ke alamat tujuan maksimal 1x24 jam setelah pesanan diterima supplier di Jackmall. Bagaimana cara mempromosikan situs dan produk Anda? Yang pertama yaitu untuk promosi situs. Di sini kita bisa menggunakan SEM dan SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Untuk pengertian SEO adalah upaya pengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Jika posisi website Anda berada di posisi hasil pencarian terbaik di SERP atau Search Engine Result Page, akan memungkinkan orang lain menemukan website Anda dengan mudah. Sementara itu, SEM singkatan dari Search Engine Marketing. Pengertian dari SEM adalah mengoptimasi website agar muncul di mesin pencarian dengan memanfaatkan iklan. Dengan kata lain, dalam penerapan SEM dibutuhkan trik pengiklanan website secara tepat menggunakan berbagai metode seperti PPC atau pay per click, retargeting, dan sebagainya. Jelas dalam penerapan metode ini dibutuhkan biaya pula. Lalu untuk yang kedua yaitu cara mempromosikan produk. Yang pertama, untuk mempromosikan produk kita bisa manfaatkan media sosial. Di era globalisasi dengan teknologi yang serba canggih ini, media sosial adalah kewajiban yang harus dimiliki para pelaku bisnis termasuk kita semua. Yang kedua yaitu ikut serta dalam mengadakan event. Menyelenggarakan event dan menjadi sponsor pada satu event merupakan salah satu peluang bagi sebuah usaha kecil menengah untuk mendapatkan pelanggan potensial. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan influencer sebagai cara promosi barang. Kita juga bisa bekerja sama dengan influencer untuk memperluas jangkauan pelanggan. Yang keempat, berikan insentif bagi pelanggan. Berikan insentif bagi setiap pelanggan setia, yaitu wujud dari insentif ini bisa berupa diskon, kupon, uang, atau produk yang sedang hangat kita pasarkan. Lalu yang kelima yaitu lakukan kegiatan amal. Untuk menerapkan strategi promosi, salah satunya bisa juga dengan menunjukkan rasa peduli bagi setiap masyarakat dengan mengadakan kegiatan amal sekaligus bisa menjalankan promosi di dalamnya. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan barang promosi. Untuk melaksanakan cara promosi yang baik, Anda bisa menggunakan barang promosi yang sudah ada label resminya. Hal inilah yang nanti akan diingat oleh orang tentang produk yang sedang dilihat dan dibelinya sehingga mudah menarik hati masyarakat.
Saya akan menjelaskan tentang internet marketing. Internet marketing adalah jenis pemasaran yang menggunakan berbagai platform online sebagai sarana. Website, mesin pencarian, email, dan media sosial adalah beberapa sarana yang umum digunakan dalam internet marketing. Internet marketing memiliki dua tujuan. Yang pertama, tipe pemasaran ini dilakukan untuk memikat calon konsumen. Yang kedua, internet marketing juga dilakukan untuk mempertahankan atau memelihara hubungan dengan pelanggan yang lama. Di rumah aja menggunakan beberapa strategi internet marketing, diantaranya 1. Membuat profil di Google Bisnisku. 2. Beriklan di Google Ads dan Facebook Ads. Yang ketiga, mempromosikan nama toko di e-commerce. Ini adalah halaman website kami, di mana apabila kita pertama kali membuka website akan muncul pop-up newsletter, itu untuk berlangganan agar mendapatkan info terupdate dari promo-promo dari kami. Berikut ini adalah tampilan website kami, yaitu di rumah aja. Ini adalah halaman beranda, dan ini kita ada kontak kami. Di sini ada map untuk alam, di sini ada alamat, di sini nomor telepon kami, email kami, dan di sini adalah untuk kontak, bisa untuk pengaduan tentang pesanan dan lain sebagainya. Kemudian kita di sini memiliki beberapa kategori, yaitu alat kebersihan. Nah, ini adalah produknya. Ada beberapa produknya. Kemudian kita ada dapur dan alat masak. Nah, ini adalah halaman kategorinya. Ini adalah tampilan produknya. Kategori berikutnya dekorasi ruangan. Ini halamannya dan produk yang masuk kategori dekorasi dan ruangan. Kemudian kategori kamar mandi. Ini beberapa contoh produknya. Berikutnya kamar tidur atau tempat tidur. Ini beberapa contoh produknya juga. Oke. Dan ini adalah banner, di mana jika kita klik ini kita akan diarahkan ke halaman berbagai macam diskon dari produk yang kami tawarkan. Maksimal ini ada 50%, 10%. Kemudian ini sessionnya. Di sini kami barang yang kami tawarkan adalah original, online support 24 jam. Kami juga free return apabila barang mengalami kendala. Dan kami juga ada royalty program berupa diskon-diskon menarik. Ini adalah produk populer dari toko kami. Dan ini adalah voucher. Apabila kita masukkan kode DRA20, maka kita akan mendapatkan potongan 20%. Ini adalah produk baru atau produk yang baru kami upload. Session berikutnya special product. Nah, di sini terdapat produk-produk yang didiskon dengan harga menarik. Dan ini session brand, di mana brand-brand produknya yang ada di toko kami ada Baispo, IKEA, One to Cup, Taver, Mi, Situo. Dan ini adalah bagian footer dari halaman website kami. Sini terdapat nomor telepon di rumah aja, email admin, menu my account, login, dan sini kita dapat memilih bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pertama kita my account, maka akan otomatis diarahkan ke halaman login. Nah, apabila kita belum login, dia akan diarahkan ke halaman login. Jika sudah ada akun, kita bisa langsung login. Apabila belum, kita bisa mendaftarnya.
Di sini panggilannya Tuan atau Nona. Kita bisa masukkan nama depan kita, nama belakang, kemudian kita isi email dan password untuk login ke halaman di rumah aja. Dan ini harus dicentang semua. Yang ini adalah privasi data pelanggan. Ini untuk berlangganan buletin dari di rumah aja. Dan ini artinya kalian menyetujui tentang term and condition yang ada di rumah aja. Kemudian klik simpan. Karena saya sudah ada akun, saya akan langsung login. Kita langsung login. Nah, di sini ada information, halaman information. Nah, kita dapat mengubah profil kita pada halaman ini. Ini adalah address atau alamat. Nah, kita di sini dapat mengisi alamat, yaitu bertujuan untuk pengiriman dari produk yang kita pesan. Lalu kemudian ada order history atau riwayat pembelian, di mana di sini terdapat riwayat pembelian kita, orderan yang telah kita lakukan. Dan apabila kita klik detail, maka kita akan diarahkan ke halaman detail. Ini ID ordernya. Terus kita menggunakan kurir apa. Di sini kita bisa mendownload invoice-nya. Ini step by step dari orderan kita. Pertama kita menunggu pembayaran via transfer bank, barang tengah disiapkan, barang telah diterima. Ini adalah alamat pengantaran produk. Ini adalah alamat pembayaran yang dimana tadi kita isi di sini halaman address. Ini adalah rincian produk yang kita beli. Di sini harga produknya adalah 44.000 totalnya, kemudian pengirimannya 9.000, totalnya 53.000, dan dikirim menggunakan JNE dengan berat 300 gram, ongkos kirimnya 9.000. Oke, ini adalah untuk contoh invoice-nya. Dan menu berikutnya adalah credit slip atau slip kredit. Pada menu ini akan berisi barang-barang yang orderannya tercancel atau di return karena di akun ini tidak ada, maka di sini kosong. Kemudian halaman voucher untuk diskon, apabila kita memiliki diskon dan voucher maka akan ada di halaman ini. Karena tidak ada, ini isinya kosong. Kemudian my wishlist atau barang yang kita tandai. Di sini ada beberapa barang yang telah kita tandai. Berikutnya saya akan menjelaskan secara garis besar atau secara singkat tentang dashboard admin atau yang nantinya akan digunakan oleh penjual. Di sini ada menu sale, yaitu ada order, katalog, customer service, status, improve. Dari sini adalah untuk mengatur dari tampilan, settingan bahasa, dan semua settingan yang berhubungan dengan website. Ini adalah konfigurasi lainnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Yang pertama di sini ada menu order. Nah, halaman order ini berisi adalah orderan atau pesanan yang telah masuk ke website di rumah aja, yang nantinya di sini dapat mengubah status pesanan dengan berbagai macam statusnya. Oke, kemudian ada halaman produk. Nah, di sini tempat di rumah saja atau kami mengupload produk untuk dijual dan ditampilkan di halaman front end atau di halaman depan. Kemudian cart rules. Nah, ini adalah diskon. Nah, tadi diskon yang DRA 20 itu yang diskon 20% kita buat di sini. Nah, ini adalah halaman detailnya. Condition ini adalah masa berlaku si voucher ini, dan minimum pembeliannya adalah 300.000, tersedia 48 voucher, dan setiap user bisa menggunakan sebanyak 3 kali. Oke, ini action. Nah, isiannya. Yang kemudian manage customer,
Ini adalah halaman untuk kita memonitor siapa saja yang mendaftar. Nah, di sini ada 2 user, yaitu Fahri Abir sama Rama Bella. Kemudian ini adalah untuk kurir yang ada di rumah aja. Berikut ini ada JNE, ada Tiki, ada Pos, tapi yang tampil hanya beberapa saja dari ini. Kemudian ini adalah untuk pembayaran, kita menggunakan bank transfer. Oke, itu saja untuk penjelasan singkat pada halaman dashboard. Oke, berikutnya kami akan mendemonstrasikan cara order produk di website kami. Yang pertama, kita pilih produk yang ingin kita beli. Di sini kita bisa langsung mengklik ini ya, quick order. Nanti akan muncul pop-up seperti ini tentang detail produknya. Kita bisa proses checkout atau belanja lagi. Nah, kita klik belanja lagi. Kita bisa memilih lagi. Nih, kita ingat-ingat kodenya DRA20 untuk diskon 20%. Kita cari lagi, misalnya kita beli ini tadi menggunakan quick order yang ini, kita bisa juga masuk dulu ke detail produknya. Nah, ini adalah halaman detail produk. Nah, kita di sini bisa memilih jumlah produk yang ingin kita beli. Kita pilih 2. Kemudian kita klik beli. Dan akan muncul lagi pop-up rincian produknya. Sini kita memilih. Nah, kita akan melakukan proses checkout. Kita klik. Dan kita akan diarahkan ke halaman troli. Sini terdapat produk yang kita ingin beli, jumlahnya bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, apabila ada kode promo, kita bisa masukin di sini punya kode promo. Kita masukin yang tadi, yaitu DRA20 untuk mendapatkan diskon 20%. Kita klik tambah ya. Setelah kita masukkan kode promo, kita mendapatkan potongan sebesar Rp123.820. Kemudian bisa kita klik pemeriksaan atau selanjutnya. Nah, di sini kita bisa lihat detail dari keranjang kita, yaitu subtotal dari produk ini adalah 619.100, kemudian dipotong diskon 123.820, dan di sini ongkos kirimnya 21.000. Nah, jadi total yang harus kita bayarkan adalah sejumlah 516.280. Sini kita pilih alamat pengiriman, kita pilih alamat saya, kita lanjutkan. Nah, kita bisa memilih beberapa kurir atau ekspedisi pengiriman. Ada Pos, Tiki, JNE. Kita coba pilih JNE yang reguler untuk pengirimannya. Jadi total yang tadinya 21.000 akan berubah menjadi 27.000. Dan kita klik lanjutkan. Dan untuk pembayaran, kita bisa pilih bayar via transfer bank. Nah, nanti untuk rincian detailnya akan dikirimkan via email ke email yang telah kita daftarkan sebelumnya. Oke, kita bisa centang ini. Lalu tagihan yang harus dibayar bisa kita klik untuk ya, kita sudah berada di halaman penyelesaian pesanan. Ini ada detail produk yang kita pesan dan harga yang harus kita bayarkan. Di sini rincian pembelian. Ini adalah ID order kita, jenis pembayarannya, dan pengiriman yang kita gunakan. Nah, ini yang harus rincian untuk pembayaran. Jumlah yang harus kita bayarkan senilai 522.280 setelah tadi kita ganti untuk jasa pengirimannya.
ini akan ditransferkan ke nomor rekening berikut. Harap setarakan informasi berikut pembayaran online shop, dan ke banknya adalah Bank BNI. Ini adalah untuk ID pesanan. Nah, selanjutnya kita bisa cek di email, nanti akan masuk, kita klik. Nah, ini halo, ini status pembayaran masih tertunda, ini ID order, ini adalah rincian detail pembayaran. Nah, ini adalah konfirmasi pembelian. Ini ID order kita di tanggal sekian, di tanggal 18 Februari 2022. Ini adalah rincian barang yang kita pesan dengan totalnya. Ini adalah kurir atau jasa pengiriman yang kita gunakan. Apabila kita sudah membayarnya, kita bisa konfirmasi pembayaran di link berikut. Nah, di sini sudah ada chat defaultnya, halo di rumah aja, saya ingin konfirmasi pembayaran untuk pesanan. ID ordernya kita bisa isi ID order yang ini. Di sini atas namanya adalah atas nama kita sebagai pelanggan, yaitu Fari Abir. Nah, kita diharuskan melampirkan bukti. Saya akan upload contoh untuk bukti pembayarannya sebagai contoh. Nah, kita bisa kirim. Oke, maka dari sisi pelanggan sudah melakukan pembayaran, tinggal dari pihak administrator atau penjual melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut. Pertama, kita masuk ke halaman dashboard. Di sini ada beberapa menu khusus untuk penjualannya. Nah, untuk melihat orderan yang tadi kita bisa klik ini, menu order, terus order, kita bisa klik. Nah, di sini tadi sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Kita di sini bisa mengubah status pesanan dari pelanggan kita. Di sini karena tadi saya sudah menerima pembayaran, maka akan saya ubah menjadi payment accepted. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi payment accepted, dan kita lihat di halaman my account-nya, order history. Nah, di sini statusnya pembayaran diterima. Kemudian setelah pembayaran diterima, misalnya kita lakukan pengemasan atau proses pengepakan sebelum barang itu dikirim. Nah, nanti di riwayat pembelian juga harusnya akan berubah, barang tengah disiapkan. Nah, tidak hanya di sini, kita juga bisa melihat notifikasi real time dari email yang kita terima. Sini pembayaran telah diterima, dan dari email barang tengah disiapkan. Dan dari sisi penjual, ketika sudah beberapa waktu, kita bisa mengubah kembali statusnya. Saat ini barang sedang disiapkan, kita bisa shipped atau proses pengiriman, yaitu setelah barang disiapkan, produk yang pelanggan order itu penjual kirimkan. Kita refresh di riwayat, nah terkirim. Jadi sekarang status dari orderan adalah sedang menuju ke rumah atau ke alamat si pelanggan. Oke. Kemudian setelah 1 atau 2 hari misalnya, dan barang sudah diterima, kita bisa mengubah statusnya menjadi delivered atau barang telah diterima. Nah, kita lihat di sini barang telah diterima, yang artinya orderan telah selesai. Seperti itu.
Sekian presentasi dan demonstrasi website di rumah aja dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.